Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irsyadun Nas dari jurusan Prodi Keperawatan Universitas Fordekot Bukit Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan 10 sistem organ pada manusia dari sistem saraf sampai sistem imun dan hematologi. Selanjutnya, mengenal sistem saraf manusia. Sistem saraf adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Di antaranya adalah berjalan, berbicara, menelan, berpikir, merespon keadaan darurat yang mengikat. Anatomi sistem saraf manusia. Utamanya sistem saraf manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf sepi. Selanjutnya, sistem saraf otonom. Sistem saraf yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh secara tidak sadar. Sistem saraf otonom terdiri dari dua cabang, yaitu sistem simpatik untuk mengatur respon tubuh saat terjadi ancaman atau stres. Sistem parasimpatik untuk mengatur organ dalam tubuh agar dapat bekerja secara optimal. Saraf krania yaitu 12 pasang saraf yang berasal dari otak untuk mengumpulkan informasi antara otak dan di bagian tubuh lainnya. Saraf spinal yaitu 31 pasang saraf yang berasal dari medula spinalis, sumsum tulang belakang, dan berfungsi sebagai pengantar impuls dari ke otak serta pengatur gerak refleks. Selanjutnya, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf yang bercabang keluar dari sistem saraf pusat. 1. Sistem saraf somatik. Sistem saraf yang bertugas menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otak menuju sistem saraf pusat dan membawa instruksi dari otak untuk menghasilkan suatu proses. 2. Sistem saraf otonom. Sistem saraf yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh secara tidak sadar. Selanjutnya, sumsum tulang belakang yaitu bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf yang berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Nefron yaitu bagian unik yang bekerja dari sistem saraf pusat manusia yang saling berkomunikasi dalam mengantarkan impuls saraf dan menghasilkan respon. Selanjutnya, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang terbesar di seluruh bagian tubuh. 1. Otak, yaitu organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Organ vital ini bekerja dengan mengalihkan pikiran, sensasi, gerakan, kesadaran, serta daya ingat atau memori manusia. 2. Sumsum tulang belakang, yaitu bagian yang tubuh terdiri dari sekumpulan saraf yang berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lainnya. Selanjutnya, sistem endokrin merupakan jaringan kelenjar dan otak yang memiliki peran penting dalam mengatur banyak fungsi tubuh seperti pertumbuhan sel, metabolisme, tumbuh kembang tubuh, dan proses produksi. Dalam sistem endokrin terdapat beberapa kelenjar seperti kelenjar tiroid, paratiroid, adrenal, dan kelenjar reproduksi yang memiliki fungsi masing-masing. Selanjutnya, kelenjar adrenal. Kelenjar berbentuk segitiga yang berada di atas setiap ginjal. Ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bagian luar atau biasanya disebut dengan korteks adrenal, dan bagian keduanya adalah medula adrenal yang terletak di bagian dalam. Selanjutnya, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau kelenjar
pituitari yang letaknya berada di dalam otak, tempatnya di bawah hipotalamus. Setelah mendapatkan rangsangan dari hipotalamus, kelenjar hipofisiz akan memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, produksi, dan pembakaran energi. Selanjutnya hipotalamus. Hipotalamus mengeluarkan hormon yang merangsang dan menekan pelepasan hormon yang disekresikan untuk menuju kelenjar hipofisis melalui arterial. Hipotalamus juga mengeluarkan hormon somatostatik yang menyebabkan kelenjar atau pituitari yang menghentikan pelepasan hormon pertumbuhan. Selanjutnya kelenjar tiroid. Kelenjar yang terletak di bawah leher bagian depan menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Hormon tiroid juga berperan untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang otak dan sistem saraf pada anak-anak. Hormon tiroid juga membantu menjaga tekanan darah, detak jantung, dan fungsi reproduksi. Selanjutnya pengertian reproduksi. Reproduksi adalah satu dari sekian banyak ciri makhluk hidup. Ini adalah proses saat makhluk hidup bisa menghasilkan keturunan dengan tujuan supaya tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup. Reproduksi pada manusia berarti membahas suatu proses yang berbeda struktur dan fungsinya pada pria dan wanita. Selanjutnya kelenjar reproduksi. Pria dan wanita memiliki kelenjar reproduksi yang berbeda. Pada pria terdapat di testis yang mengeluarkan hormon estrogen yang mengaruhi banyak karakteristik pria tersebut. Perkembangan seksual, pertumbuhan rambut wajah, dan produksi sperma. Sementara pada wanita terletak di ovarium yang menghasilkan estrogen dan progesteron serta telur. Selanjutnya reproduksi wanita. 1. Tuba Fallopi. Jalur yang menghubungkan ovarium dan rahim yang berguna untuk penggerakan sel telur. 2. Ovarium. Sebuah kelenjar yang dengan fungsi untuk menghasilkan sel telur, hormon progesteron, dan hormon estrogen. 3. Vagina. Bagian ini berfungsi sebagai jalur penghubung antara serviks ke bagian tubuh. Selain itu, vagina juga berguna sebagai jalan keluar bayi saat memproses melahirkan. 4. Rahim berguna sebagai tempat janin untuk berkembang ketika kehamilan terjadi. Selanjutnya anatomi sistem reproduksi pria. 1. Penis. Penis adalah organ vital yang digunakan untuk berhubungan intim. Sperma dapat dikeluarkan melalui saluran di dalam penis ketika sudah mencapai orgasme. 2. Skrotum. Bagian kantong kulit yang mengandung di pangkal penis, seperti testis, saraf, serta pembuluh darah. 3. Testis. Suatu kelenjar yang memiliki fungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Bagian ini adalah terpenting dari suatu produksi pria. Selanjutnya sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan untuk penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem tergantung, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Selanjutnya anatomi sistem muskuloskeletal. 1. Tulang. Tulang merupakan salah satu bagian utama dalam sistem yang berfungsi untuk menompa dan memberi bentuk tubuh, menunjang gerakan tubuh, melindungi organ-organ tubuh, serta menyimpan mineral kalsium dari fosfor. Sendi. Sendi merupakan sambungan antara kedua tulang. Selanjutnya
Sistem pernapasan atau disebut sistem respirasi merupakan sistem organ yang digunakan untuk merespon pertukaran gas. Dinama sistem pernapasan ini merupakan salah satu sistem yang berperan sangat penting dalam tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Selanjutnya, cara kerja sistem pernapasan. 1. Inspirasi. Ketika seorang bernafas, impuls saraf di otak menyebabkan otot-otot pernapasan seperti diafragma dan otot-otot antar iga berkontraksi. Selanjutnya, transportasi oksigen. Oksigen yang masuk ke dalam paru-paru diangkut oleh darah melalui pembuluh darah paru-paru yang kemudian menuju jantung. 3. Pertukaran gas di alveoli. Di dalam paru-paru, oksigen yang terbawa oleh darah memasuki kantong yang kecil yang melipis dinding paru-paru. Selanjutnya, 3. Pertukaran gas di alveoli. Di dalam paru-paru, oksigen yang terbawa oleh darah memasuki alveoli, kantong kecil yang melapis dinding paru-paru. 4. Ekspirasi. Setelah oksigen terserap oleh darah, karbon dioksida yang dibawa oleh darah akan kembali ke paru-paru. Impuls saraf dari otak menyebabkan otot pernapasan rela mengurangi volume rongga dada dan meningkatkan tekanan di dalam paru-paru. Selanjutnya, sistem kardiovaskular. Kardiovaskular adalah penyakit yang disebabkan adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Contohnya penyakit kardiovaskular yaitu umum dan serangan jantung, arrhythmia, gagal jantung, hingga stroke. Selanjutnya, contoh penyakit kardiovaskular. Penyakit dapat muncul dari gangguan yang terjadi pada sistem kardiovaskular. Terdapat beberapa penyakit dan penyebab yang dapat membuat penyakit yang lebih membahayakan. Yang pertama, serangan jantung. Dapat disebabkan oleh penyumbatan atau robekan pada pembuluh darah arteri. 2. Stroke adalah kondisi yang dimana suplai darah ke bagian otak terputus. Kurangnya pasokan darah ini memicu kematian sel-sel otak. Terdapat 2 jenis stroke yang berbeda. Penyebab stroke iskemik, stroke hemoragik. Selanjutnya, komponen sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, fungsi untuk sistem darah, mengangkut nutrisi darah yang mengandung banyak oksigen menuju seluruh tubuh. Yang pertama yaitu jantung, sebuah pompa berotot yang mendorong darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, sistem tertutup pembuluh darah. Yang ketiga, arteri pembuluh yang membawa darah dari jantung. Yang keempat, vena pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Yang kelima, kapiler pembuluh kecil yang bercabang dari arteri untuk mengalirkan darah ke seluruh jaringan tubuh. Selanjutnya, pengertian hematologi. Hematologi adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari darah, organ pembentuk darah, dan penyakitnya. Asal katanya dari bahasa Yunani, hema artinya darah, dan logos artinya ilmu. Selanjutnya, anemia. Anemia adalah definisi sel darah merah atau kekurangan hemoglobin. Hal ini mengakibatkan penurunan jumlah sel darah merah atau jumlah sel darah merah tetap normal, tetapi jumlah hemoglobinnya subnormal. Pengertian darah. Darah adalah jaringan ikat yang sel-selnya tertahan dan dibawa dalam matriks cairan plasma.
Darah adalah dari suatu individu berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Selanjutnya, leukosit, sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit adalah sel darah yang berbentuk komponen darah yang berada di plasma darah. Sel darah putih ini berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai dari sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, fungsi darah. 1. Termoregulasi. 2. Hemostatis. 3. Imunologi. 4. Mengatur ketekanan osmotik. 5. Transportasi. Selanjutnya, sistem perkemihan. 1. Ginjal dan renal. 2. Ureter. 3. Testika, urina. 4. uretra. Selanjutnya, ginjal. 1. Organ bentuk kacang terletak di kedua sisi kolumna vertebra. 2. Leptoperineal di belakang abdomen dan peritoneum. 3. Di depan dua kaktus terakhir 3 otot besar limborum dan proses mayor. 4. Diperhatikan posisinya oleh bentalan lemak tebal. Selanjutnya, fisiologi renal. Fungsi ekspresi. A. Mempertahankan osmolitas plasma. B. Mempertahankan kadar. C. Mempertahankan pH plasma. E. Produk akhir nitrogen bersama uret. Selanjutnya, fungsi non-infeksi. A. Menghasilkan rendeng tekanan darah. B. Menghasilkan eritrosit. C. Metabolisme vitamin D. D. Menghasilkan regulasi filtrasi. E. Menghasilkan kinem. Selanjutnya, ureter. Terdapat 2 ureter berupa pipa saluran yang menghubungkan ginjal dengan urinaria. 2. Dinding luar jaringan vitreous bagian tengah serat-serat halus bagian dalam membran mukosa. Selanjutnya, jenis-jenis imunitas. 1. Imunitas genetik. 2. Imunitas didapat. 3. Imunitas didapat secara alami. 4. Imunitas aktif terserang penyakit seumur hidup. 5. Imunitas basis antibodi dari ibu. 6. Imunitas didapat secara artifisial. 7. Imunitas aktif. 8. Imunitas basis. Selanjutnya, antigen. 1. Definisi. Bahan asing yang menyebabkan limfosit merespon. 2. Antigen dapat berubah menjadi 3, yaitu protein, polisakarida, lemak. 3. Bahan asing yang menunjukkan antigen didefinisikan sebagai antigenik. Selanjutnya, peradangan. 1. Respon tubuh bila berkontraksi dengan pengganggu. 2. Pengganggu patogen, friksi, panas dan dingin berlebihan, radiasi, cedera, dan kimia. 3. Bila pengganggu disebabkan oleh patogen, peradangan disebut infeksi. Selanjutnya, cara antibodi menghancurkan antigen. 1. Cara langsung. Reaksi antigen antibodi aglutinasi. Aktivitas sistem komplement. 1. Merangsang homeostasis. 2. Mendukung aglutinasi. 3. Patogen rentan terhadap fagositosis. 4. Mendorong lisis atau retur membran sel 88. Limfosit B. 1. Berdiferensiasi di hati dan susun tulang. B. Untuk pemakaian susun tulang, jaringan limfoid, dan 20-30% darah. Selanjutnya, penyakit autoimun. 1. Sel T menyerang diri sendiri. Autoimunitas, penyakit autoimun. 1. Tiroiditis. 2. Miastenia gravis. 3. Sistemik lupus. 4. Demam rematik.
5. Artritis rheumatoid. Selanjutnya, imunitas non spesifik. 1. Lini pertama. A. Penghalang mekanik. B. Penghalang kimia. C. Refleks tertentu. 2. Lini kedua. A. Fagositosis. B. Peradangan. C. Deman. D. Protein. E. Sel pembunuh alami. Selanjutnya, fungsi kulit. 1. Proteksi. A. Kulit memberi bantalan dan melindungi organ tubuh dan melindungi keseluruhan badan dan kerusakan fisik seperti pukulan dan luka sayat. 2. Kulit juga memberikan perlindungan dari bahan kimia yang berbahaya, kerusakan termal seperti panas dan dingin, dan melindungi dari serangan bakteri. 2. Refleksi. Mengandung ujung saraf sensorik di dermis dan subcutis. A. Pincinan corpus. B. Meissner Badies. C. Karatse Badies. D. Revni Badies. E. Maske Rani Badies. Selanjutnya, anatomi kulit. Kulit menutupi seluruh bagian tubuh dan beratnya sekitar 7%. Dalam 1 cm persegi luas kulit terdiri dari 70 cm pembuluh darah, 100 kelenjar keringat, 1 kalama kelenjar minyak, 230 penerima rangsangan, dan sekitar 500 sel kulit. Tebal kulit mulai dari 1,5 sampai 4 mm atau lebih. 2 lapisan yang jelas. Lapisan paling luar adalah lapisan epidermis, sebuah jaringan membran yang tebal, dan lapisan yang kedua dermis. Dan di bawah dermis terletak lapisan lemak yang bernama hipodermis. Selanjutnya, lapisan dermis. 1 lapisan di bawah epidermis yang lebih tebal dari epidermis. 2 lapisan ini terdiri dari lapisan elastik dan fibrosa padat dengan elemen-elemen. 3 lapisan dibagi menjadi 2, yaitu struktur papilaris, struktur reticularis. 4 lapisan ini terdapat di fibrosis sel mikrofag, jaringan ikat, kolagen, elastis, bahan dasar makri bersifat keloid. Selanjutnya, lapisan subkutis. A. Kelenjar dermis terdiri dari jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak, merupakan sel bulat. B. Lapisan ini terdapat ujung saraf, tetapi pembuluh darah dan pembuluh getah bening. Selanjutnya, rambut pilus. Rambut mempunyai hubungan erat dengan kelenjar sebasea karena kelenjar sebasea bermuara di folikel rambut tersebut. Rambut terdapat hampir di seluruh badan kecuali telapak tangan dan kaki bibir. Apabila rambut masuk folikel, rambut melalui kutis sampai subkutis tubuhnya rambut tergantung, yaitu di kepala 0,3 mm hari. Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar sebagai alat proteksi terhadap organ-organ yang di bawah ini, yaitu ada tebal kulit, jumlah lipitan, elastis kulit, perkatan kulit dengan jaringan di bawahnya, umur individu.